Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Endi Renando sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Pendapat Rijalawa. Saya Alia Delkianti. Saya Isma Agustina. Saya Bidasari Rangkuti. Saya Dinda Amana. Saya Irwan Pencita. Saya Syarif. Kami akan menyajikan Provinsi Maluku. Di sini saya akan menyanyikan lagu daerah Maluku dan alat musik daerah Maluku. Saya menyajikan logo daerah Maluku dan letak geografis Maluku. Saya menyajikan makan khas daerah Maluku dan seni pria daerah Maluku. Saya menyajikan pahlawan Maluku. Saya menyajikan rumah adat Maluku. Saya menyajikan tari khas Maluku. Saya menyajikan adat tata cara perkawinan Maluku. Nah, di sini saya akan memperkenalkan lagu daerah Maluku yang berjudul dari makna dan arti lagu rasa sayangnya. Sebagai bentuk tradisi, makna lagu rasa sayangnya adalah sebuah pesan untuk menyampaikan rasa kasih sayang. Lagu ini juga bermakna rasa kepedulian kepada lingkungan yang dilakukan secara turun-menurun. Selain itu, lagu ini juga memiliki doa agar selalu diberi umur yang panjang secara umum. Maka lagu rasa sayangnya adalah memberikan suasana positif ketika dinyanyikan. Baju ini identik dengan penggunaan motif garis-garis geometris atau kotak-kotak kecil dan warna yang didominasi oleh warna terang. Pada penggunanya, baju cerah dikombinasi dengan kain pelekat yang dikenakan dengan cara disalele atau disarungkan dari luar dan dilapisi sampai sebatas lutut. Lalu dipadu padankan juga dengan kain sarung sebagai bawahan yang mana harus memiliki warna senada sehingga terlihat serasi. Di sini saya akan menyanyikan alat musik Maluku. Yang pertama adalah Arababu. Arababu merupakan rebab tradisional milik Maluku, terbuat dari bahan-bahan alam seperti tepung kelapa, kulit hewan dan kayu. Dawai dan alat musik ini terbuat dari serat pohon pisang. Yang kedua, paruh suling. Paruh suling merupakan alat musik tiup yang juga terbuat dari bambu sama seperti suling lainnya. Alat musik ini memiliki ujung yang disumbat oleh kayu dengan irisan miring berbentuk paruh yang memiliki fungsi sebagai celah udara untuk meniup. Yang ketiga, ukulele. Ukulele merupakan salah satu alat musik tradisional Maluku yang terdiri atas tepung kelapa, kayu dan senar. Ukuran dimiliki oleh alat musik ini cukup kecil, yaitu sekitar 40-50 cm. Cara memainkan ukulele sama seperti cara memainkan gitar. Alat musik ini diketahui banyak dimainkan di pesisir pantai ketika senja mulai datang. Ukulele digunakan untuk menghibur. Tarian khas daerah Maluku. Ada beberapa tarian khas daerah Maluku. Yang pertama ada tari Katreji, yang kedua tari PT Cengkeh, yang ketiga tari Pikul Lari, yang keempat tari Pukul Sabu, yang kelima tari Diva Lenso, yang keenam tari Hula Hula, dan yang terakhir tari Buhate. Rumah Bebeo adalah rumah panggung yang berbentuk persegi dengan ketinggian 1 hingga 2 meter, di mana kelengkapan rumah adat terbuat dari kayu bagian tangga. Saya akan menyajikan makanan khas daerah Maluku. Di sini kita bisa lihat yang pertama ada sambal colo-colo, nasi jaha, dan papeda. Yang terakhir ikan asap. Yang paling unggul di Maluku ada papeda. Makanan khas Maluku ini tersohor berasal dari Maluku dan Papua. Bahan dasarnya adalah tepung sagu dimasak hingga terlihat seperti bubur. Teksturnya kental
saga lengket dengan warna putih serta rasanya yang tawar. Oke, seni kriya daerah. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh seni kriya daerah. Yang pertama, kain tenun khas Maluku. Yang kedua, kulit kerang. Ketiga, tikar pandan dan salon. Tempat wisata Provinsi Maluku. Bisa dilihat, yang pertama Pantai Ora, yang terletak di Desa Saleman, Kecamatan Serang Utara, Maluku Tengah. Yang kedua Bentang Bergika, terletak di Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku. Yang ketiga Pantai Pintu Kota. Tempat wisata Provinsi Maluku. Begitu banyak tempat wisata di Provinsi Maluku. Salah satunya Pantai Ora. Terletak di Desa Saleman, Kecamatan Serang Utara, Maluku Tengah. Yang kedua Benteng Belgika, bisa dilihat sendiri. Yang ketiga Pantai Pintu Kota, Kecamatan Sangiwe, Kota Ambon, Maluku. Dan yang keempat Pantai Ogunung Banda Apira, terletak di Kecamatan Padang Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Tokoh pahlawan asal Maluku. Begitu banyak tokoh pahlawan asal Maluku. Salah satunya Thomas Matulesi, atau yang sering dikenal dengan Kapten Patimura. Lahir pada 8 Juni 1783 di Haria, Saparua, Maluku. Ia adalah pemimpin dari Perang Patimura yang berhasil merebut benteng Nuer Toria di Teluk Ambon. Saya akan menyajikan logo Provinsi Daerah Maluku. Lambang Maluku berbentuk perisai bersudut 3. Di dalam perisai terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, pala dan cengkih, tombak, gunung, laut dan perahu. Sagu merupakan sumber kehidupan dan makanan pokok daerah Maluku. Kelapa adalah hasil bumi Maluku. Mutiara adalah hasil alam khas Maluku. Tombak sebagai simbol kesatria. Gunung merupakan simbol kekayaan hasil hutan yang melimpah. Sedangkan laut dan perahu adalah simbol persatuan dan kesatuan yang kekal abadi. Dalam lambang terdapat moto daerah bertuliskan Siwa 5, yang artinya milik bersama. Yang kedua ada letak geografis, iklim batas, wilayah dan mata pencarian Maluku. Provinsi Maluku berada di antara 2 derajat 30 sampai 9 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai 136 derajat bujur timur. Wilayah kepulauan Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan karena Provinsi Maluku terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Dilanjutkan oleh Syarif. Runtunannya deh ya. Runtunannya saja, kok saya jelaskan semua. Baik, di sini saya akan menyajikan adat dan tata perkawinan di Maluku. Dalam sistem perkawinan di Maluku, secara garis besar terbagi atas beberapa jenis perkawinan. Beberapa membaginya menjadi 6 jenis. 1. Kawin minta bini atau dikenal dengan istilah kawin dengan meminang, yang disebut Aanjoek Huelitik, atau sebagian mengenalnya juga dengan kawin beli harta. 2. Perkawinan lanjutan. 3. Perkawinan mengabdi. 4. Perkawinan ambil piara. Dan 5. Perkawinan campuran. Meminang atau kawin minta, yang bahasa Malukunya lahi setafo atau wosalahi. Lahi setafo atau meminang merupakan bentuk perkawinan adat yang sangat populer dan dianggap paling ideal bagi masyarakat setempat karena berlaku dengan cara terhormat, yakni dengan perencanaan yang telah dilakukan secara matang dan didahului dengan meminang juga karena dilakukan menuruti ketentuan yang berlaku umum di masyarakat dan dianggap paling sah menurut hukum adat. Pelaksanaan rukun nikah dilakukan menurut syariat Islam dan setelah itu dilaksanakan acara makan adat, saro-saro, jokopaha, dan disertai dengan acara-acara seremonial lainnya.
Sebab masyarakat Ternate memandang bahwa semakin megah dan meriah pelaksanaan seremonial sebuah perkawinan, maka status dan sastra sosial di masyarakat bisa terangkat. Cukup sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan selamat pagi. Pagi. Anak-anak ibu semua, kita tadi sudah menyaksikan presentasi dari teman-teman kita, teman-temanmu, provinsi seni budaya Nusantara dari Maluku. Sekarang tugas kalian, setelah ditampilkan ini semua tadi, mulai dari tata cara perkawinannya, adat istiadatnya, lagu daerahnya, alat musiknya, rumah adatnya, makanan khas, masakan khas, sampai kriya daerahnya, dan yang terakhir tadi tempat-tempat wisata yang ada di Maluku, ya. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu, sekarang buat apa yang kalian dapatkan dari sini. Jadi buat tujuan dan manfaat kita mempelajari seni budaya Nusantara. Ibu minta paling per kelompok ya 10. Nanti baru kamu hafalkan ke depan atau kamu hafalkan di depan. Tugasnya sekarang semua buat setelah kita mempelajari seni budaya Nusantara ini, kalian buat tujuan dan manfaat setelah mempelajari seni budaya Nusantara. Ya, bukan Maluku saja kemarin. Kemarin sudah beberapa daerah kita bahas ya. Nah, yang terakhir ini. Nah, sekarang itu tugas kita. Buat manfaatnya, ya. Tujuannya kita mempelajari seni budaya Nusantara ini. Silakan, Ibu tunggu 5 menit, oke? Jadi, setelah kita mempelajari seni budaya Nusantara, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Salah satunya adalah memperkokoh rasa persaudaraan antar bangsa dan mempererat nilai-nilai luhur budaya. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, memperluas wawasan kita tentang budaya Nusantara dan mempermudah kita dalam beradaptasi jika berada di daerah tersebut. Menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dan mengetahui tempat rekreasi untuk dikunjungi. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan untuk mengembangkan nilai estetika budaya sendiri. Setelah kami mempelajari praktek seni budaya Nusantara yang pertama, Jadi sumber wawasan tidak hanya budaya lokal tetapi juga mancanegara. Menambah wawasan daerah Nusantara. membuka pikiran dan memberi wawasan. Menambahkan rasa cinta terhadap budaya lain. memperjelas terhadap budaya lain dan menambah wawasan terhadap budaya lain. Dapat menghargai budaya lain. Dapatkan ilmu dari budaya lain. Iya. Setelah kita mempelajari tentang budaya Nusantara, kita mendapatkan beberapa manfaatnya, yaitu Dapat menambah wawasan terhadap adat istiadat budaya Nusantara. dapat membentuk sikap demokratis dan apresiasi terhadap budaya Nusantara, serta membentuk sikap toleran terhadap budaya Nusantara lainnya. Dapat menambah rasa cinta terhadap tanah air. Dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki tempat wisata yang banyak dan juga mempertahankan budaya lokal yang ada. Dapat memahami makna dan cara berinteraksi budaya lokal maupun lain. Dapat mengetahui unsur-unsur budaya lebih dalam lagi. Dapat hubungan kekerabatan dengan orang lain. Dapat menanamkan rasa cinta untuk kesenian dalam diri kita. Ya. Setelah kita mempelajari seni budaya Nusantara, kita akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu mengetahui budaya dari provinsi lain, Dapat mempertahankan warisan budaya, Untuk memperkaya pemahaman tentang warisan budaya. memperkuat hubungan sosial, Identitas merasa kebersamaan dalam masyarakat, Dan meningkatkan toleransi terhadap berbagai budaya. membantu pengembangan minat dan bakat. Mempromosikan budaya daerah. demikianlah manfaat yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.